Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Sijunjung, Ibu Wakil, Ibu Bapak Guru yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beserta salam marilah kita kirimkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita berkumpul dengan tujuan adalah membentuk komunitas praktisi di SMP Negeri 12 Sijunjung ini, yang mana dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir berapa orang? Pi, yang berapa orang yang tidak hadir, Pi? Jadi untuk itu ya, ini disampaikan kepada wakil, kegiatan apapun yang dilaksanakan di sekolah ini, baik itu guru honor maupun guru PNS, itu wajib ikut. Jangan mentang-mentang guru honor tidak ikut dan tidak peduli sama sekali tentang kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Jadi untuk itu nanti tolong sampaikan dan pesan ya Bu Rep dengan Bu Revi, apapun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini, yang guru honor itu wajib ikut, wajib tahu. Nanti ketika orang bertanya nggak tahu. Dan kita pun sengaja anak dipulangkan 2 jam pelajaran itu dipulangkan 2 jam pelajaran, dan kita mengikuti kegiatan ini itu dengan ada tujuannya, ada tujuan dan ada manfaatnya bagi kita bersama. Jadi untuk itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dengan mengorbankan jam belajar anak, itulah nanti yang akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada hari ini kita sengaja dikumpulkan, gunanya adalah untuk melaksanakan semacam komunitas praktisi yang akan kita bentuk di sekolah ini berupa tim. Nanti kita bentuk di sekolah ini, dan di dalam kegiatan itu ada beberapa permasalahan yang harus kita pecahkan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Makanya kita laksanakan pembentukan komunitas praktisi. Jadi tujuan dari komunitas praktisi itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, berbagi ilmu, berbagi praktek baik di dalam SMP 12 Sijunjung ini. Jadi nanti akan kita bentuk semacam timnya seperti apa timnya, kemudian kapan waktunya, dan rencana-rencana apa yang akan kita laksanakan di dalam komunitas praktisi itu. Jadi
nanti ya, sebetulnya pada hari ini ada aksi nyata yang akan kita laksanakan. Itu sebetulnya ibu yang akan menampilkan, tapi karena ada sesuatu urusan keluarga terpaksa ditunda. Jadi untuk itu yang akan kita laksanakan pada hari ini hanya yaitu komunitas praktisi yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Siska Eka Putri MPD. Jadi untuk itu yang pertama dulu kita bentuk tim. Yang pertama adalah koordinator ya. Nggak langsung ditulis sekali kan? Enggak Bu, nanti Bu. Nanti. Tujuan. Natulannya siapa natulan? Natulan apa? Siapa? Di situ saya bisa tulis langsung nggak ada Bu. Ditulis. Yang pertama kita bentuk tim ya. Tim yang terdiri dari koordinator, kemudian penggerak, kemudian dokumentasi, kemudian logistik. Kalau koordinator tentu adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah penggerak. Penggerak itu berapa orang itu? Ya. Kalau di Pak kan semua kita masuk tim Bu. Nanti Masuk tim, cuman bagian penggeraknya siapa gitu kan? Nanti kita Kemudian bagian dokumentasinya siapa? Kalau bagian penggerak itu kita minta itu guru penggerak Bu Rika Wayuni MPD dengan Ibu Siska Eka Putri MPD. Jadi itu adalah sebagai dari penggerak. Kemudian dengan dokumentasi atau ditambah lagi penggerak. dia ditambah nanti Bu. Tambah lagi nak? Ya. Berapa orang lagi tambahnya? Kalau bisa kan semua kita itu masuk Semua tim. kita terlibat. Jadi semua kita nanti ada kerjaan, masing-masing kita ada kerjanya gitu kan. Atau ada 6. Bisa. Tambah lagi. 2 ada tadi nak. Wakil masuk anak Bu. Wakil keduanya masukkan. Berarti ada 4. Tambah Neka Cik Bu. Tambah Eka 1. Ada 5. Dah. Berarti itu adalah sebagai penggerak. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi itu masuk Armon, Tari, Kali, Tari Nova, Gito, bukan Gito nanti ada itu dokumen. Siapa? Bagian logistik nanti gitu. Berapa orang baru? 2. Dokumentasi 2 orang. Masukkan 1 yang PNS 1. Masukkan. Tanpa Kak. Kita masuk kita 1 dokumentasi. Kemudian yang berikutnya adalah tim logistik. Tim logistik ini adalah menyediakan berbagai media yang akan kita laksanakan pada kegiatan aksi nyata misalnya. Contohnya fokus, speaker dan segala macamnya. Masuk itu gitu. Paisan siapa lagi? Pak Jago 1. Bapak orang lagi? Emily Widya 1. Masuk. Iqbal 1. Siapa lagi? Berarti yang kurang-kurang tadi Elmiati masuk ke penggerak 1 lagi ya. Elmiati masuk ke penggerak. Kemudian kita sudah, Eka sudah. Siapa yang belum lagi Pak Ibu? Yang belum? Yus masuk ke logistik. Nemi masuk ke logistik. Boros kan sudah tadi nak. Boros belum? Masuk
ke dokumentasi lah bolos. Hah? Udah semuanya masuk. Imran masuk ke logistik. Masuk dokumentasi. Udah semuanya? Udah satu dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan waktu. Waktu berapa kali seminggu akan kita laksanakan. Tentu waktunya setelah pulang sekolah. Anak-anak kita kan pulang jam 1, kita pulangnya jam 3. Jadi kegiatan bisa kita laksanakan setelah anak-anak kita pulang sekolah. Kita laksanakan pada jam 1:30 lah anak. 1:30, jam 1 kita sholat. 1:30 kita baru laksanakan. Harinya kapan? Berapa kali seminggu? 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu atau bagaimana? Kalau untuk 1 kali seminggu mungkin terlalu Sedikit. rapat, maksudnya lelah gitu kawan. Kalau mereka misalnya 2 kali sebulan itu nggak apa-apa, sekali 15 hari untuk komunitas praktisi. Ini kan Untuk komunitas, praktisi ini ya. untuk rencana program-program kita. Ya. Ini kan kita Nanti kita buat rencananya nanti kita buat. Kalau mereka 2 kali sebulan saja untuk sekali 15 hari. Sekali 15 hari. Nah, buat Madeleine, Teman-teman yang lain gimana pada Ibu? 2 kali sebulan kita laksanakan. Itu mengenai waktu. 2 kali sebulan. 2 kali sebulan itu minggu pertama, minggu kedua atau bagaimana? Itu kita harus minggu pertama, minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga. Harinya biasa hari apa nak, hari Sabtu nak. Hari Sabtu juga kan biasanya pulang kampung gitu kan. Harinya hari apa? Hari Rabu, Kamis. Rabu dan Kamis, hari Selasa lah kak. kalau kita ngambil yang aman tuh hanya di Senin, tidak ada jadwal MGP. Senin. Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Kita rencanakan hari Senin. Kemudian rencana lagi. Apa-apa rencana yang akan kita lakukan. Rencananya misalkan berbagi ilmu. Teman-teman kita yang ikut pelatihan harus dan wajib berbagi ilmu kepada teman-teman. Termasuk juga PNM Jadi berapa buah rencana yang akan kita buat? Yang pertama adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu teman-teman yang ikut pelatihan atau sosialisasi dan segala macamnya itu wajib disampaikan kepada teman-teman. Itu berbagi ilmu. Yang kedua mengenai PMM. PMM tidak semua kita yang sudah siap. Termasuk aksi nyata. Aksi nyata itu siapa yang sudah menyelesaikan aksi nyata di PMM? Berapa orang guru baru? Pak Isan sudah aksi nyatanya Pak Isan? Pernah coba sekali. Berarti itu kan sudah masuk. Nah, berarti aksi nyata itu adalah 11 modul. Hah? 2 kali dengan yang di 2 kali yang di PMM. Aksi nyatanya kan 11 modul, berarti 11 yang kita lakukan, kita buat. Jadi masing-masing kita menyediakan aksi nyata sesuai dengan PMM. Nanti secara bergiliran
nanti kita atur, nanti kita buat jadwalnya nanti ya Kak, ya Rika, kita buat jadwalnya nanti. Siapa yang udah selesai, siapa yang ingin menampilkan, atau 2 kali dalam 1 kali pertemuan, atau bisa 3. Pokoknya yang PMM itu harus kita selesaikan secara bersama dan secara pribadi. Nanti kalau sudah, nanti melapor ya Pak Ibu, melapor ke Siska, melapor ke Rika, ke wakil, kemudian tambah ke Eka. Berapa tadi? 5. Nah 5. 6 dengan M nanti disampaikan. Nah kapan kita akan tampil gitu kan. Nah nanti dibuatlah nanti secara semacam programnya ya Kak. Dibuat programnya, dibuat jadwal teman-teman yang akan tampil. Nah kemudian yang teman kita yang mengikuti sosialisasi atau pelatihan juga harus melaporkan kepada yang sebagai penggerak ini. Jadi semua ilmu yang kita dapat itu kita semuanya mengetahui, tidak hanya untuk pribadi kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah aksi nyata. Kegiatan aksi nyata ini juga masuk ke dalam rencana ya Bang Rika, masuk ke dalam rencana kita. Berarti rencana kita ada 4 nak. Yang pertama berbagi ilmu, yang kedua PMM, yang ketiga aksi nyata, satu lagi apa? Praktik baik. Jadi 4 program yang kita rencanakan di komunitas praktisi. Udah kah? Dah. Jadi sekarang kami minta kepada siapa yang mau tampil Rika apa Siska yang menyampaikan materi komunitas praktisi. Siapa yang akan tampil silakan atau berbagi. Siska. Nah, dah. Ya, sekarang kita persilakan kepada Bu Siska Kapitri NPD. Dah, silakan. Saya mohon maaf Ibu, mungkin acara ini tidak sampai selesai saya ikuti karena ada urusan keluarga ke Padang. Jadi untuk itu mohon nanti selanjutnya semua kita tidak ada yang pulang sebelum acara selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Emi Lydia dengan Gito, mungkin 3 orang yang tidak bisa mengikuti karena ada urusan keluarga. Jadi untuk itu kita lanjutkan yang ada ini. Dan sekian. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Ini hanya cuma sekilas tentang komunitas praktisi yang akan kita bahas. Kita udah tetapkan timnya udah, tapi mungkin yang di sini nanti kita tambahkan yang belum masuk karena terlalu cepat tadi bikinnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian pasti telah mengenal komunitas praktisi atau baru kali pertama mendengar kata komunitas praktisi Bu Yus? Oh ya, kali pertama mendengar komunitas praktisi. Oke Bapak Ibu, komunitas praktisi kami pun baru mengenal komunitas praktisi ini ketika masuk ke calon guru penggerak gitu. Bahasanya memang udah lama kita dengar komunitas praktisi, tetapi apa itu komunitas praktisi itu baru kami bedah ketika modul 1 kemarin. Oke, komunitas praktisi itu adalah sekumpulan individu yang memiliki semangat
dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Berarti tadi udah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, kegelisahan kita hari ini adalah aksi nyata PMM kita hanya beberapa yang terisi dari 11 modul yang telah dibuat. Kemudian hari ini kita sama-sama mengetahui tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sementara kita masih awam bagaimana kurikulum Merdeka, bagaimana pelaksanaannya, sampai asesmennya dan sampai pelaporannya itu masih belum sepenuhnya kita memahaminya. Kemudian ketika teman-teman pergi pelatihan, untuk kita belum ada waktu khusus untuk menyampaikan atau berbagi pada teman. Maka dari itu kemarin saya sedang mengusulkan bagaimana kita membentuk suatu komunitas praktisi di mana nanti teman-teman yang telah ikut pelatihan bisa berbagi sama kita di sini, walaupun nanti kita sudah dapatkan di MGP, tetapi aksi nyatanya memang kita dituntut untuk di sekolah. Kemudian apalagi untuk tahun ini kita sudah sama-sama melihat program yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, hampir 50% itu adalah wakil kurikulum yang pergi, yang Bu Revi. Kalau kita hanya menyediakan waktu untuk rapat Bu Revi berbagi, sementara pada rapat itu banyak hal yang harus kita bahas. Oke Bapak Ibu, kata komunitas praktisi ini adalah interaksinya secara rutin. Kita sudah sepakati tadi pada minggu pertama dan minggu ketiga. Oke, berarti kita lanjut. Kemudian sama-sama kita ketahui tidak semua komunitas itu dikategorikan sebagai komunitas praktisi. Kita akan lihat mana yang komunitas praktisi. Oke Bapak Ibu, ada 3 karakteristik yang membedakan komunitas praktisi dengan komunitas yang lain. Yang pertama adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Sudah kita bahas, ada beberapa yang menjadi tujuan kita membentuk komunitas. Yang kemudian adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Ini kita sudah sepakati, kita pertemuannya 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian adanya praktik atau pengetahuan yang dikembangkan dan dibagikan. Yang balik pulang pelatihan akan membagikan apa yang didapatkan, kemudian apa yang sudah praktik baik dalam mengajar kita akan bagikan di dalam komunitas praktisi ini. Oke Bapak Ibu, ada tujuan komunitas praktisi itu adalah yang pertama mengedukasi, di mana anggota komunitas itu mengumpulkan berbagai informasi terkait pertanyaan atau masalah. Kita sudah bahas masalah kita tadi ada beberapa buah. Kemudian mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Berarti yang berbagi itu bukan orangnya itu aja gitu. Kita yang lain pun diharapkan untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan komunitas praktisi ini. Kemudian membina, berarti kita belajar, tidak ada yang ilmu yang apa yang kita dapatkan kita berbagi bersama. Kemudian mendorong saling berbagi dan berdiskusi. Terakhir adalah mengintegrasikan apa yang sudah kita dapat, berarti kita terapkan dalam PBN kita. Oke, ini adalah peran-peran utama udah kita bahas. Ada koordinator. Koordinator itu adalah sebagai penggerak, di mana itu adalah dipegang oleh kepala sekolah karena memang beliau adalah sebagai pengambil keputusan. Kemudian tim program, berarti di mana tim program ini adalah menyiapkan materi yang akan dibahas atau mencari narasumber nantinya. Kalau bisa kita tetap memberdayakan yang ada di dalam ini dulu sebelum mencari yang keluar dulu. Kemudian tim dokumentasi itu adalah mencatat, merekam dan mendokumentasikan baik foto, video ataupun yang tertulis. Yang terakhir adalah tim logistik, itu menyiapkan lokasi, kemudian peralatan yang dibutuhkan sampai kalau ada konsumsinya ya Bu Yus. Oke, berarti untuk komunitas praktisi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita masih dalam tahap merintis dan merancang. Kemudian insya Allah kedepannya kita adalah tahap menumbuhkan, jangan sampai hilang di tengah jalan.
Kemudian yang terakhir adalah tahap merawat berkelanjutan. Jadi kalau bisa kita berbagi ini tetap berlanjut sampai nantinya. Oke, berarti kita pada tahap merintis dan merancang. Baiklah Bapak Ibu, tadi udah diinformasikan kepada kita semua. Kita merancang apa yang kita tampilkan dulu untuk pertamanya. Kalau sudah siapkan, Bu Tita boleh mohon bantu ngetik Pak. Kita isi mulai hari Senin besok Bu. Bisa Ibu jalan dari tikannya Oke Bu Tita, waktunya hari Senin besok ya Bu. Tanggal berapa Bu Ren? Januari. Berarti undur lah ke minggu keempat hari ini tidak ada Bu. 30 Januari Bu. Oke, 30 Januari aksi nyata PMM. Tidak aksi nyata aja Bapak Ibu, boleh yang lain. Bu Revi, ada yang mau berbagi dulu enggak hari Senin tanggal 30 Januari? Yang bisa dibagi dulu gitu. Ya. Materinya apa? Kalau di Kranca yang pertama itu hasil bulan Januari literasi. Ya Bu Rev. Tapi kalau minggu berikutnya itu bisa Ibu. Iya Bu yang Hanya literasi. Berarti tanggal 30 Januari nggak bisa bukan? Tapi yang tak ada Senin besok nggak sama. Tapi dia Ya saja besok ya. Senin besok enggak 30 30 Januari. Nirika? Ini saya pakai diferensiasi itu. Enggak materi lo. Iya materi RPP diferensiasi itu. Berarti materi RPP diferensiasi dulu kan. Aksi nyata Ibu tuh barang ya kan awak kan dari jam 1:30 sampai jam 3 kan 1,5 jam. pada nomor sampai jam. Ya, setengah jam paling lama. Setengah jam paling lama. Enggak sampai loh. Tapi tanggal 30 tuh enggak direk dulu yang literasi dulu. Pokoknya yang selanjutnya baru yang pertemuan selanjutnya. Nah, Ada tuh orang bersangkutan. Nah, bulan Februari lah. Nah, dia langsung pergi tentang website dia. Satu jam setengah cukup, dua anak Bu, bukan terlalu. Oke, lanjut Bu Tita. Yang kedua berarti Februari minggu pertama ya. Tanggal? Tapi itu kan sebenarnya tuh diundur. Kan ada diundur. Karena Kan kan 2 kali sebulan. itu kan seharusnya hari Senin besok. Tapi karena lantaran hari Senin Ada kan kayaknya berarti itu makanya ganti ke minggu keempat. Pokoknya bulan Januari itu walaupun lah berjalan hampir 15 hari kita tetap berarti dalam bulan Januari itu 2 kali Bu. Enggak satu. kalau Januari itu satu. Kalau 1 kali kan tanggal 16 besok. Nah tanggal 16 berarti tanggal 16 dan 7 berapa tuh? Tapi
sepakat tadi dua kali. Kita sepakat tadi minggu pertama dan minggu ketiga. Berarti minggu pertama tanggal berapa? 6 Februari. Oke, materi kami workflow. Materi apa? Workflow aja beda. Enggak nikah. Oke. Bapak Ibu yang lain mau yang aksi nyata tanggal itu? Aksi nyatanya kita rancang Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Gitu? Neka? Jika ternyata baru keaplikasikan maka ternyata berbagi lewat WA. Ya nggak masalah deh itu nggak apa-apa. Itu kan terakhir hari ini kan Pak Beko mau buat aksi nyata pakai kakak dibantu di Amerika Beko mah. Cuma satu kan tugas masuk di otak aksi nyata PSK. Berarti di masing-masing pertemuan tuh hasilkan aksi nyata satu ya. Ya. Agak lima kegiatan nanti tak Bu, karena Maret kita udah masa tanggal berapa lagi nih dah? Minggu ketiga. Oh, tanggal 20 Februari. Pak Isan, Bapak maju Pak. Pak Isan, satu. Ya, ya. Aksi nyata. Ya. Coba. Coba santai dulu, Pak. Namanya mencoba. Ya, semuanya kita coba. Kalau nggak Bisa bisa. bisa sih Biku dan itu literasi silakan. Ah ya literasi enggak. Itu nih perlu disampaikan ilmu apa yang didapat waktu pelatihan nanti. Tanggal berapa? Ganti tambah do LF Buras Pak Buras Pak dibuka sama-sama Bu ini yang ada materi dari yang lagi atau nih ada materi yang nggak disampaikan nih praktek baik mengajar nah praktek baik nggak ada Ya. nggak harus materi enggak jadi sama tidak menarik
kita finalkan dulu 4 kali kegiatan untuk kegiatan komunitas praktisi. Kemudian Bapak Ibu semua, mungkin udah ada yang membuka PMM sampai semangat komunitas nggak? Semangat belajar guru yang terakhir. Oke, kalau belum, ini ada usulan, apakah Ibu nanti menyetujui? Karena di semangat guru terakhirnya itu adalah merancang video kreatif dan inovatif untuk peserta didik kita. Jadi kemarin Ika memberikan gimana kepada Ibu kalau Canva itu kita berikan juga ke anak gitu kan, mengingat kita banyak memberikan sebuah ringkasan, nak silakan catat halaman segitu sampai segitu, ya tidak Bapak Ibu? Anak kita suruh kadang untuk meringkas halaman segitu sampai segitu, tapi ketika kita lihat catatan anak itu adalah amburadul, kadang tulisannya tak bisa dibaca gitu kan. Jadi kemarin kami memberikan saran, Bu, bagaimana kalau Canva itu kita berikan juga kepada anak, kayak kita sosialisasi profil belajar Pancasila kemarin gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak Ibu, bisa nggak itu sekalian jadi aksi nyata kita untuk semangat guru gitu? Karena anak akan kreatif untuk meringkas materinya ke dalam Canva. Kan Canva itu tidak presentasi aja, tetapi bisa yang lainnya juga gitu. Tergantung kepada Bapak Ibu apakah setuju atau tidak. Mbak Acaranya tadi Kita sosialisasi Canva kepada peserta didik kita. sosialisasi pembuatan Canva, cara membuat Canva. Cara membuat Nanti Canva. melalui HP kan. Ya. Pertanyaannya apakah satu anak tuh punya HP gitu? Nah, itu nyalek. Kalau seandainya bisa anak tuh semuanya tuh mungkin bagus kan begitu tuh. Tapi ada beberapa anak yang tidak punya HP Android. Kemudian kok punya mana HP Android? Paketnya yang dipikirkan karena membuka Canva tuh kan main juga paketnya tuh. Boleh jawab. Kalau masalah masalah HP itu anak itu bisa belajar berkelompok. Tapi yang pulsa yang jadi masalah, pulsa yang jadi masalah. Kalau tidak punya HP, anak itu HP bisa belajar berkelompok, gitu kan. Cuman yang pulsa menurut kita, gitu kan. Menurut kita bersama bisa nggak ini dilaksanakan, gitu kan. Tidak bisa patungan yang lain. Kalau anak itu kalau pulsa ini kalau memakai sehari-hari itu pakai pulsa itu Instagram, Facebook segala macamnya itu dia menggunakan pulsa itu. Tapi ketika menggunakan untuk belajar itu kan, itu anak mungkin ada kesulitan gitu. Itu yang kita jadi persoalan bagi kita bersama kan. Itu kalau untuk bermain bisa itu gitu. Tapi kalau untuk belajar itu akan punya banyak alasan itu. Bapak pulsa, bapak segala macamnya. Bagaimana kita mengatasinya gitu kan? Ya kalau menurut Kak, kalau mengatasinya kalau tidak pulsa ada patungan juga itu. Artinya bapak kelompok, itu semacam kelompok jadi duit gitu kan? Sekalian jadi awak sosialisasi Canva ke anak, jangan lupa videonya langsung, jadi awak bisa aksi nyata PMM lewat dan anak dapat ada Canva gitu. Tergantung kita sanggup menjalankannya. Begitu saya kualifikasi depan karena anak-anak minta masuk ke grup. Memang di grup saya yang jumlah siswa itu hanya 10 orang saja karena kamu tidak masuk grup. Anak itu HP di rumah ya, anak itu HP di grup dia ada HP tapi tidak ada Android itu ibu. Kadang HP baju aja HP yang mau ibu baju HKE kadang-kadang itu kendalanya. Jumlahnya di sana 24 orang yang itu ya. Kalau 10 ya bisa, kalau di perkelompokan bisa. Cuman karena satu lagi tidak semua kelas kita terjangkau dari
sih cek nak kok makainya. Iya, ya tuh. Ya ayo. Nak kok aja. Tapi pulsa kok makainya. Ya, itu kan salah satu usulan. Kalau enggak apa lagi yang bisa untuk kreatif Sebenarnya dan bagus inovatif. kalau bisa. Cuma itu di kendala itu bacokan. Iya. Ini boleh karena Pasti ada hambatan setiap punya aksi nyata, pasti ada hambatan gitu. Hasil dari Canva itu berarti anak membuat hasil Canva. Berarti kan itu kan misalnya dalam karyawan. Enggak, kalau sampai PR awak cuman sosialisasi ya. Ya tapi kan dia kan praktek. Ini kan Kalau praktek praktek. berarti kan intinya ada yang harus dibuat. Ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu ketika menyuruh meringkas materi, dia bisa melengkapi, bisa yang mengirim link ke tadi catatan yang lagi ringkasnya ke Bapak Ibu gitu. Itu mungkin lebih kreatif ya, ketimbang yang mencatat CBSA. catat buku sampai habis. Betul ya. Jadi situ kan bisa ya agak lebih Kalau kreatif. untuk anak, menurut saya nih kalau untuk anak kelas 9 mungkin lah soalnya kreativitasnya mungkin lain lah terasa gitu lah terbiasa yang mungkin membuka hal yang demikian. Kalau untuk kelas 7 kelas 8 mungkin keterbatasan mereka untuk berkreativitas terasa agak susah. Untuk mengetik biasa aja mungkin di Word, untuk mengetik biasa di Word mereka belum terbiasa, apalagi dengan Canva kita aja yang guru yang sudah terbiasa menggunakan media seperti laptop mungkin agak kesulitan juga untuk menggunakan Canva, apalagi mereka belum mengenal media elektronik ini secara media seperti ini secara seperti kita gitu. Bagaimana kalau kita coba untuk kelas 9 kelas 9 kemudian per kelompok ya, atau 2 kelompok atau berapa kelompok lah gitu kan. Kelas apa kan harus Berapa dulu gitu kan. Kita buat yang kelas 9 dulu. berarti yang masuk di setiap kelas. Nah, itu yang masuk Yang 2 giga itu berapa harganya? 2,5 yang 2,5 sampai ya 21. 20.000 nah 20.000 giga kan. Kalau yang ini, yang hari ini, saya tuh diskon jadi 17. Nah, Hari ini. hari ini besok salah. Normalnya kan 2,5 Normalnya 2021. yang 2,5 giga itu cukup untuk pembuatan mungkin. Kalau pengalaman di kemarin online sama anak 93 web krisis kan di rumah, saya ikutnya 2 orang yang nggak ikut Itu kelas krisis berapa nih? kelas 93. Skep yang menambahkan kalau Quizzes dibandingkan Canva lebih Ah. banyak makan Makan Canva. Kalau Quizzes tidak banyak. Quizzes itu sama kayak membuka WA, Iya. kayak membuka Telegram dan sejenisnya, tidak baik kayak Facebook gitu. Iya, enggak cuma mempertimbangkan nyo bisa Androidnya sama akunya Ya, kan, kalau kelas 9 itu sama ya. Android sama jaringan di rumah kan gitu kan, mempertimbangkan itu. Atau memang kelas 9 aja dulu. Kita coba kelas 9 aja dulu. Kelas 9 dicoba, kemudian kelompok itu kalau kelas 9 dia rata-rata ada nyampe lah. Berarti tim ya. Kelas 9 kita coba ya. Ya kan? Kapan mulai Bu? Kapan mulai? Kapan kita bisa mulai Bapak Ibu? Kalau pertimbangkanlah dengan kegiatan Moda Abu ya, dan pertimbangkan suara demokrasi itu terlalu banyak kegiatan. Lelah. Minggu depan kan kita pembuatan Modobo hari Kamis pembuatan Modobo sesuai jadwal. Setelah itu rencana sama pembina OSIS itu melaksanakan sosialisasi suara merdeka dan langsung kegiatan suara demokrasi. Ya suara demokrasi langsung nanti pemilihan ketua OSISnya mungkin sekitar 2 minggu habis waktu mulai dari sosialisasi sampai ke pemilihan. Berarti bulan sekitar Februari nak. Jadi kira-kira Awal Februari. Awal Februari perkirakan kan. Awal Februari. Nah. Di dalam waktu besar. Kalau bisa hari ini kita lakukan Bu tanggalnya kapan, kemudian yang masih 91, 92, dan 93. Atau memang sekaligus kayak profil kemarin gitu. Kalau dapat kayak sekaligus nak pas hari Minggu minggu pertama misalnya hari pertama hari Senin semuanya masuk. Inilah dia itu kelas 91 siapa 92 3. Tapi Bu, pelajaran awal yang kemarin Bu,
Di bawah kali. Iya, kita cewek. Iya, bawah lu. Di bawah kan Boleh balik ya. Adil. Kok enggak adil sama Kita keadilan sosial politik. Kita iyo kailangan supaya ibu sama minat sudah sampai namanya tuh. Lah. wah Iya, Siapa juga ayo siapa bagi itu yang pro dia nggak mau aja. Saya gimana saya jadi penonton? Tapi yang satu cek ini saya kan tak ada. ini tunjuk oleh El. Pihak hal terlampau. Iya, Sabar. Iya, apa mah? Oh, ganti Armon. Orang sama Basmawati. wah Singkat maksudnya. Oh, kau baru ya? ya Iya pasti cerai. tapi yang minta 90 Pakai F, lah. P Sipnya kan apa ada? Nah, tapi merancang aksi nyatanya itu tidak merancang aksi nyatanya kita belajar kan ada yang kita yang lain itu sudah Krisna ada sedikit tanpa ada gitu. Emily Dasar tak mungkin. tapi gitu lah masih Tapi apa mas? Dasar nanti tak mungkin. Enam. Maksudnya dasar apa? Ini lama lagi. Iya. Itu Cuti kemana sih? iya jadi kita dulu ini itu baru itu nanti. Iya. Gimana lagi? Terakhir ternyata enak. Berarti itu Pak sosialisasi kalau nanti Februari. Ya, Februari. Nah, program apa ya? salah satu untuk sosial merdeka belajar. Bapak Ibu, final untuk sosialisasi kita. Kemudian kami minta waktu lagi kepada Bapak Ibu semua. Modul Merdeka Belajar rata-rata kita udah selesai ngerjain semuanya. Ya nak, tetapi mungkin materinya itu belum sepenuhnya kita kuasai. Jadi untuk hari ini kita selesaikan aksi nyata untuk Merdeka Belajar. Jadi mungkin hari ini kita bagi, kan Merdeka Belajar itu kan ada 5 kelompok.
besti saya? 5. Ya uni yang mencari mana modal motu kini itu deh siapa orangnya berarti bertiga. Sayang, yang 5 sayang. Berarti kan beda-beda. Berapa orang kak? 3 kalau nggak salah. Di Helmi apa nih? 2 sama dengan saya. Siapa yang lima cek? Satu ya. Apa? Nongka nih. Siapa cek lagi? 1. Kayak sana apa? Kamu darah. Weh, 3. 2, 1. 2, Namanya 3 mas. 2.